Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purnomo, Ketua Kampung Wisata Warung Boto. Warung Boto pertama kali menggagas menjadi kampung wisata itu digagas oleh Mas Toro atau lengkapnya Susanto Dwi Antoro. Beliaulah yang pertama kali menggagas berdirinya Kampung Wisata Warung Boto. Dimulai tahun 2010, pada saat itu setelah kami berdua menyelesaikan kegiatan dalam rangka hari ulang tahun Kota Yogyakarta. Di siang hari Mas Toro nelpon saya dan saat itu dia berada di sebuah bangunan cagar budaya yang masih terbilang sangat tidak terawat, yang sekarang lebih dikenal dengan situs Warung Boto. 2010 pada saat itu Mas Toro yang sekarang menjadi Ketua Komisi B DPRD Kota mengontak saya, mengajak ngobrol di tengah-tengah bangunan cagar budaya itu dengan keprihatinan bagaimana cagar budaya yang seperti ini bisa dimanfaatkan dan bisa menjadi sebuah destinasi wisata. Akhirnya pada tahun 2010 itu kami melinisiasi atau kami mencoba mencari konsep bentukan Kampung Wisata Warung Boto. 3 tahun kami berdua mencari konsep. Akhirnya di tanggal 30 Juni 2013 terciptalah atau diresmikannya nama Kampung Wisata Warung Boto bernama Warto Wisata Warung Boto, yang berarti Warto sudah menjadi ciri wilayah dari Warung Boto. Wisata memang gerakan kami, Warto Wisata Warung Boto. Dan pada saat itu 30 Juni 2013 area kampung wisata kami hanya terdiri dari 3 wilayah, RT 30 RW 7, RT 34 RW 8 dan RT 38 RW 9, yang kebetulan satu jalur menuju ke area destinasi wisata situs Warung Boto. Dan konsep wisata kami yaitu wisata edukasi, wisata seni, wisata budaya dan sejarah. Di mana wisata edukasi ini kami mengangkat tema kreasi daur ulang sampah, di mana pada saat ini Jogja dengan darurat sampahnya, dan alhamdulillah beberapa potensi kampung wisata yang berwujud kreasi dari daur ulang sampah lumayan sudah mulai menampakkan hasil. Terbukti beberapa wisatawan yang datang di tempat kami sebelumnya, mereka tertarik dengan beberapa seni kreasi di wisata Warung Boto. Kemudian wisata seni, karena di Kampung Wisata Warung Boto ini, di Kelurahan Warung Boto, itu terdapat beberapa kelompok seni. Dari RW 1 sampai RW 9, di masing-masing RW itu terdapat beberapa kelompok seni. Makanya kami mengangkat tema konsep wisata seni, karena seni ini juga menjadi daya tarik wisata saat wisatawan berkunjung di Kampung Wisata Warung Boto, dan kami sajikan, kami suguhkan sebagai tarian pembuka atau tarian penyambutan saat wisatawan itu datang di tempat kami. Kemudian wisata budaya, beberapa adat tradisi yang ada di kawasan Kelurahan Warung Boto masih kami lestarikan, terutama pada saat menjelang bulan puasa, yaitu nyadran. Kami juga masih ada beberapa wilayah, beberapa masyarakat yang masih menjadikan tradisi nyadran sebagai sarana untuk bebersih, sarana untuk merekatkan, sarana untuk saling memaafkan dengan warga yang lain. Kemudian wisata sejarah, di tempat kami, Kampung Wisata Warung Boto, ada sebuah bangunan seperti yang tadi kami sampaikan, yang sekarang lebih terkenal dengan nama situs Warung Boto, di mana nama sebelumnya yaitu Pesanggeran Rejowinangun. Jadi di tahun 2013 mulai diresmikannya Kampung Wisata Warung Boto sampai saat ini tahun 2024. Lokasi lengkapnya, Bapak? Untuk lokasi Kampung Wisata Warung Boto sejak tahun 2013 yang tadinya hanya 3 wilayah, di tahun 2018 kami perluas lagi. Yang tadinya hanya 3 wilayah, 2017 kami perluas sekelurahan Warung Boto dengan sistem klaster.
Yang pertama adalah klaster kerajinan, ada di RW 1, RW 2, dan RW 3. Kemudian klaster budaya ada di RW 4 dan RW 5. Kemudian klaster kuliner ada di RW 8 dan 9. Jadi hampir semua wilayah di Kelurahan Warungboto ini menjadi cakupan Kampung Wisata Warungboto. Meskipun dalam setiap kegiatannya, dalam setiap kunjungan wisatawannya, kami hanya mengambil beberapa dari destinasi klaster-klaster tersebut. Karena memang kalau kita runtut secara seharian tidak akan selesai. Karena di masing-masing wilayah itu mempunyai ciri khas, mempunyai keunikan, mempunyai potensi-potensi yang diunggulkan dan juga menjadi daya tarik tersendiri. Keunggulan dari wisata Warungboto. Keunggulan dari Kampung Wisata Warungboto seperti tadi kami sampaikan lewat klaster kerajinan. Di tempat kami ada kerajinan daur ulang sampah, kemudian ada juga kerajinan pewarnaan kain shibori. Meskipun di wilayah yang lain shibori juga ada, di tempat kami pun menjadi daya tarik tersendiri. Karena apa? Karena shibori ini mempunyai keunikan tersendiri, mewarnai kain dengan cara melipat, dan hasilnya masing-masing perseorangan yang melipat itu dengan teknik melipat yang sama, kemudian dengan teknik pencelupan yang sama, kemudian dengan warna-warna yang dikombinasikan yang begitu rupa. Ketika dibuka, masing-masing personal itu tidak sama motifnya, ada perbedaannya dan ada keunikan tersendiri. Jadi uniknya pewarnaan kain shibori itu sama-sama dalam pekerjaan yang sama, dengan melipat yang sama, atau mungkin dengan warna pencelupan yang sama, tapi ketika dibuka motifnya pasti berbeda. Kemudian ada lagi potensi yang saat ini baru kami kembangkan, yaitu produk resin. Memang di beberapa tempat resin ini sudah ada, tapi di Kampung Wisata Warungboto produk kami kenalkan dengan tidak hanya sekedar resin, tapi di dalamnya ada ciri khas tersendiri. Salah satunya adalah keunikan makanan khas yang ada di Yogyakarta itu kami cetak tersendiri dalam produk resin. Untuk prestasi yang ada di Kampung Wisata Warungboto, dibilang secara kota maupun provinsi kami sudah lumayan. Seperti itu di tahun 2017 kami menyabet penyaji terbaik pertama dalam Festival Kampung Wisata Warungboto. Kemudian di tahun 2018 dan 2019 kami hanya meraih predikat terbaik kedua. Kemudian di tahun 2022 kami menjadi penyaji terbaik pertama dalam persiapan ADWI 2023. Kemudian untuk skala nasional, di tahun 2022 dan 2023, Kampung Wisata Warungboto menempatkan diri di posisi 300 besar nasional Anugerah Desa Wisata Indonesia. Mudah-mudahan di tahun 2024 ini kami juga mengikut sertakan kembali potensi-potensi yang ada di Kampung Wisata Warungboto bisa lebih baik daripada tahun kemarin. Syukur-syukur, mohon doa restunya kami bisa masuk 50 besar nasional.